mungkin yang pertama saya bangga menjadi anggota GMKI, dan yang kedua saya bangga juga sebagai pengurus komisariat dan mau berproses di GMKI khususnya di saya sinagoga. Dan itu hal terkesan yang saya dapat di komisariat sinagoga. Dan untuk setiap hal-hal yang mungkin dalam kepengurusan kami pengurus komisariat, mungkin ada hal-hal yang Bung Usi tidak mengindahkan atau tidak inginkan apa yang kami pengurus komisariat lakukan terhadap Bung Usi anggota. Untuk itu kami sebagai pengurus komisariat kami minta maaf, dan pesan kami semoga pengurus yang baru 2024-2025 nanti tetap jadi pemimpin dan anggota-anggota komisariat yang selalu rendah hati untuk menjalankan itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kesan-kesan dari saya sebagai bendahara komisariat, yang pertama kesan saya karena menjabat sebagai bendahara ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Jadi banyak hal yang menjadi kekurangan saya dalam menjalankan jabatan saya sebagai bendahara komisariat, mulai dari bagaimana saya menghitung pemasukan uang di komisariat sinagoga dan juga pengeluaran. Ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi saya, bagaimana saya mengelola uang komisariat dengan baik. Namun dengan tuntunan sang kepala gerakan, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk saya memanajemen uang di dalam komisariat saya, dan saya bersyukur karena kesempatan ini saya pergunakan menjadi pengalaman pertama buat saya, dan mungkin ke depan kalau saya dipercayakan untuk menjadi bendahara lagi, bukan di komisariat ini tapi di luar GMKI, saya sudah memiliki pengalaman selama ada di komisariat sinagoga. Dan untuk pesan saya bagi badan pengurus komisariat yang akan terpilih nanti, mempersiapkan diri dengan baik sehingga ketika tanggung jawab dipercayakan untuk menjadi pengurus komisariat, tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik, dengan teliti, sehingga selama satu masa bakti ini bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kesempatan saya kembali. Okto di depan sini, di samping Sekon. Gitu. Baik, terima kasih. Shalom. Sama-sama. Kesan saya, saya bersyukur karena saya bisa menjadi anggota GMKI. Saya berproses sekitar satu tahun, dan pada waktu itu saya menjadi ketua panitia Musko, dan pada waktu itu saya juga dipercaya oleh Kekom dan tim formator lainnya untuk saya menjadi koordinator prodi. Mungkin dalam menjadi ketua lagi dalam menjadi pengurus koordinator prodi ada banyak kendala. Saya juga gagal dalam menjalankan itu karena ada terlalu banyak hal yang saya alami. Untuk perekrutan anggota masuk di komisariat sinagoga itu gagal. Memang kapan hari itu memang kami ada sempat dan Kekom ada masuk, tapi mungkin tidak ada niat dari anggota. Namun di masanya saya itu untuk perekrutan anggota itu tidak ada anggota dari teologi. Itu saya yakin itu. Kesalahan saya mungkin kurang komunikasi,
pesan saya ke depan, teman-teman dari badan pengurus bisa dengan cara apa supaya bisa merekrut anggota maupun pimpinan organisasi ke depan supaya lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Shalom. 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 Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sendiri dalam kepengurusan sebagai Sekpel BIT Kerohanian. Kesan dan kesan yang saya dapat kemarin dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai Sekpel BIT Kerohanian. Dengan sebagai pribadi saya sangat sangat baru pertama kali dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Seperti biasa, setiap ibadah, setiap hari Sabtu harus ada ibadah PA, itu rutinitas setiap minggu. Dan saya kepribadiannya sebagai satu orang yang kesabarannya tipis, terus tidak suka untuk mengemis, apalagi kalau saya sudah minta kesediaan untuk kesediaan seseorang untuk bawa ibadah atau MC di ibadah PA, tapi kadang-kadang mereka menolak ya. 1 kali sabar, 2 kali sabar, tapi berterus-terus rasanya kayak bagaimana kesabaran juga hilang. Dan saya sedikit belajar dari situ untuk belajar saya pengurus, jadi saya tempatkan diri sebagai pengurus yang harus punya kesabaran yang tinggi untuk menghadapi apapun itu yang ada di depan saya, ataupun menghadapi penolakan sekalipun. Dari situ saya kembali lihat diri saya sendiri bahwa sedikit-sedikit ada perubahan dalam diri saya. Dan memang dalam menjalani tugas saya kadang tapi sering untuk merasa jengkel dengan seseorang yang ketika saya minta terus menolak akan permintaan saya. Dan di situ sampai perjalanan awal-awal saya merasakan jengkel, marah, tapi seterusnya saya sudah menyadari tanggung jawab saya sebagai pengurus. Lalu baiklah, saya harus bersyukur. Kalau mereka iakan, ya bersyukur. Kalau mereka tidak iakan, ya sudah, pasti ada jalan keluar di balik dengan pasti ada jalan keluar untuk menghadapi satu peristiwa itu, ya. Dan itu cukup mengajari saya untuk bagaimana bisa bersabar lebih lagi. Dan pesan saya untuk pengurus yang baru nanti, rasa bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab itu harus ada pada diri kita sendiri. Dan juga yang kedua itu loyalitasnya kita. Yang berikut itu kita sesama pengurus komisariat harus saling baku dukung. Dan kalau kita tidak baku dukung, anggota juga akan lari tahambur gitu. Jadi untuk pengurus komisariat yang baru, kita harus saling dengar-dengaran. Pastinya ada di dalamnya tuh ada baku marah, ada baku benci, ada baku cekcok sedikit, tapi bagaimana kita membawa diri kita untuk
berani untuk walaupun di satu sisi ada masalah, tapi kita harus berani untuk bawa diri kita untuk bicara atau apa. Mana? Ya. Jatuh saja. Saya tidak betul air mata jatuh. Pokoknya pesan saya tuh kita semua misalnya untuk pengurus komisi adat yang baru harus saling baku dengar-dengaran, harus saling baku dukung, baku rangkul untuk jalankan satu program. Karena kalau kita sendiri kita kasih biarkan Kekom atau Sekom atau Benkom sendiri, satu komisi adat ini tidak akan jalan. Dan untuk kedepannya ya kita harus buat bagaimana supaya anggota yang dalam kepengurusan kami yang sedikit itu bagaimana supaya dia aktif kembali seperti ibadah komisariat kemarin, kepengurusan kami kemarin itu dalam ibadah PA tuh dia punya kehadiran anggota itu sangat minim. Dan ketika Usi Femi bilang mempertanyakan ini berapa jumlah anggota aktif itu, bagi saya sangat sedih karena dengan susah payah Sekom gini, kita kalau pertanyakan orang, kita lihat kita diri sendiri dulu apakah kita sudah aktif dalam satu ini atau tidak. Misalnya kita sudah aktif dalam melaksanakan tugas kita sebagai anggota atau tidak. Dan memang yang Sekom katakan bahwa anggota aktif itu ada 30 orang, memang itu memang itu hoax, itu tidak benar, tidak valid, karena setiap ibadah itu setiap anggota yang datang itu saya lihat dari PA itu paling sedikit 5 orang atau tidak, paling sedikit 3 orang, paling sedikit, paling banyak itu sekitar belasan saja. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin terlalu banyak, tapi maaf. Saya kembalikan, terima kasih. Kita berikan keseimbangan pengurus cabang untuk menilai laporan pertanggungjawaban dari pengurus komisariat yang sudah jatuh di perahu lain. Memberikan kesempatan kepada sebelum sampai di pengurus cabang itu yang di sini. Ya. Kita harus menilai sebagai anggota, kita harus menilai kinerja pengurus komisariat begitu, masa bakti 2023-2024 begitu. Terima kasih. Saya sebagai anggota saya cukup bangga begitu, punya karya perempuan di Jember cabang Kalabahi yang punya totalitas untuk memimpin komisariat. Karena di Jember Kalabahi ini kurang kita jumpai perempuan yang punya loyalitas untuk memimpin sebuah organisasi. Dan ini tempat yang saya berharap kepengurusan berikut itu harus semua total seperti begini. Karena saya sebagai mantan pengurus juga yang
punya tanggung jawab untuk memimpin mengawal teman-teman dari masa bakti sebelumnya. Saya sangat bangga begitu. Tapi saya mau sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya melihat ini tidak layak untuk kita mempertanggungjawabkan di sini. Sebelum, karena teman-teman mempertanggungjawabkan ini harus ada renungan secara pribadi dari rekan-rekan semua begitu, supaya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kenapa saya bilang tidak mampu, tidak layak untuk mempertanggungjawabkan itu? Karena dari ke-15 orang itu setidaknya ada setengah ditambah 1 dulu gitu, secara yang karena kita mempertanggungjawabkan itu, kita siap untuk tidak hanya saja dikredit, tapi kita siap untuk ikut beban dan kita harus sampaikan itu gitu. Apalagi dari awal teman-teman semua, saya melihat bahwa ada banyak kejanggalan yang terjadi, tapi teman-teman mulai belajar dengan tingkat kerewasan teman-teman semua bisa selesaikan dengan baik. Sangat bangga sekali punya rekan-rekan seperjuangan di GMB Cabang Kalabaya, khususnya perempuan yang masih punya semangat memimpin. Dan keluhan tantangan semua yang dihadapi oleh rekan-rekan semua itu harus dipelajari dan rekan-rekan semua yang akan melanjutkan.